Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini lama banget ya. Oke, jumpa lagi teman-teman bersama kita. Mungkin bersama aku atau teman-teman yang ada di sini. Pertemuan kali ini kita tadinya mau ngobrol-ngobrol aja. Ada jumpa lagi dengan aku Fajar Darmawan. Mungkin ada yang kenal aku sebagai Fajar, Pak Fajar, atau Mas Fajar, atau banyak lah. Aku sendiri adalah mahasiswa dari Darul Quran, Prodi Manajemen Syariah, Master 2, dan aku juga sebagai, mungkin ada yang kenal aku sebagai guru juga di Masjid Mutiara Hikmah, dan masih banyak lagi lah. Nah, sekarang aku nggak sendirian, ini ada banyak teman aku, ada saudara-saudara juga. Rencananya kita mau ngobrol. Oke, kalau mau tahu, kita udah cek 3 kali tadi. Gagal. Semoga perjumpaan pada kali ini nggak gagal ya. Aku kenalkan dulu, ada beberapa temanku yang akan ikut bicara, akan ikut berdiskusi pada malam ini. Yang pertama nih, kalau di layar aku sih sebelah kanan aku ada yang namanya Evan Satria. Oke, saya hai Evan. Halo pribadi. Lemes banget nih kayaknya nih, gagal record dulu nih. Enggak bro, Oke. biasalah. Betul, Evan ini teman aku, apa saudaraku ya, saudara dari saudara kandung lah dari ibuku. Nah, Evan ini sekarang kesibukannya apa, Pan? Sekarang kesibukan saya adalah kerja dan kuliah. Di kerja dan ya. Asik. Kalau boleh tahu Yoi. gimana? Boleh tahu nggak? Atau mungkin bidang apa gitu kerja? Kerjanya di bidang perbankan di salah satu lembaga keuangan perbankan swasta di Indonesia dan kuliahnya di STX Satuan jurusan manajemen keuangan fokus perbankan. Wah, berarti emang mau jadi direktur bank gitu ya. Yoi. Halus banget Amin. ngomong. Amin. Nanti kita bicara lagi, Pan ya. Yoi. Siap. Di samping Evan nih, kalau di layar aku itu ada Aditya Cahyati. Hai Aditya. Halo, Namanya siapa, Dinda? nama saya Dinda Cahyani, Biasa dipanggil DC. DC. Oke. DC, kesibukannya apa DC? Aku masih sekolah kelas 2. Unyu berarti ya. Waduh. Iya Om dong. nih, om jangan ditalking, talking awas. Lewatin dulu bang. Telepon langsung. Gila nggak tuh? Oke, Waduh. Dinda. Sekolahnya di mana enggak? Sekarang kau boleh tahu. Di SMA Negeri 2 Bogor. Jangan. Bogor juga berarti ya. Oke, Dinda. Boleh sambil diangkat aja teleponnya, nanti kita ketemu lagi. Ya. Nanti kita bincang-bincang lagi ya. Oke. Ya, Di bawahnya Adinda nih. Di layar aku sih ada Kak Leli. Hai Kak Leli. Hai. Ini siapa Kak? Kalau boleh tahu Kak. Apa? Bang Fajar? Namanya siapa? Nama lengkapnya. Nama lengkap Lailatul Mujizah, dipanggilnya Leli. Ya. Leli, kesibukannya apa Kak? Kalau boleh tahu Kak. Saya kerja iya, kuliah iya, ngurus anak iya, ngurus suami iya. Waduh. Usaha iya. Pengalaman banget ini Mas ini. Didorong kayaknya. Oke, sekedar informasi Kak Leli ini temanku di Institut Darul Quran ya Kak ya. Sama-sama kuliah di betul. Syariah, Master 2. Semoga bisa lulus bareng nih Kak ya. Amin. Bang Fajar ini mentor saya nih. Aduh, apa mentor apa? Oke, nanti kita akan dengarkan juga berarti dari pengalaman luar biasa dari kalian. Terima kasih ya. Jadi tetangga dan pekerjaan. Nanti kita bincang lagi ya Kak ya. Siap. Ya. Siap. Di samping kirinya ada Kak Lubna Arumi. Say hi Kak. Halo guys. Ini Kak Lubna. Namanya siapa Kak? Nama saya Lubna Arumi Basin Dardak. Kepanjangan ya? Nggak, Lubna Arumi aja. Kak Lubna sibuknya apa Kak sekarang Kak?
Saya mahasiswa Institut Darul Quran, program studi manajemen bisnis syariah, dan saya juga profesinya barista. Berarti di bidang ini lagi banget ya, lagi concern banget ini kerja kopi berarti kita ya. Enggak Bang Jer, di bidang kecantikan. Iya, kopi. Itu lagi ramai banget nih sekarang masalah kopi nih. Nanti kita bincang-bincang lagi kayak. Oke, siap. Oke, yang terakhir ada Sevia. Say hi Kak Sevia. Iya Kak, halo, hai. Oke, namanya siapa Kak? Nama lengkapnya Kak, kalau boleh tahu. Ya, nama lengkapnya Sevia Korea Aziza. Bisa dipanggil Sevia. Mahasiswi, ya, kuliah di Institut Darul Quran. Kesibukannya kuliah sama sekarang lagi belajar dunia kepenulisan. Jadi menjadi seorang penulis nih ya. Jadi kita tunggu berarti buku-buku Amin. dari Kak Sevia. Waduh. Oke. Insya Allah. Amin. Kita akan dengarkan nanti beberapa pengalaman dari teman-teman yang luar biasa di sini ya. Ada yang kerja di perbankan, ada yang kerja di industri UMKM, tempat kopi. Ada juga sekarang yang lagi dari seorang penulis. Ada yang di sekolah dan bahkan ada yang sudah jadi rumah tangga. Ini akan jadi malam yang luar biasa kalau kita bicara malam hari ini ya. Jadi tetap pantau perbincangan kita malam ini. Nah, teman-teman semua, malam hari ini kita rencananya tuh sebenarnya ini yang mau mengangkat topiknya ini sebenarnya aku dan Setia ya awalnya. Kita kemarin lagi ngomongin masalah kesehatan, apalagi kondisinya lagi COVID ini kan. Mungkin kita semua merasakan dampak dari COVID ini ya, yang dimana mungkin dari perbankan, dari wirausaha, bahkan sampai aku dunia pendidikan pun terdampak. Kita sempat sharing-sharing, kayaknya kalau diangkat ke media seru bincangannya kan. Sebelum memulai itu, kita akan angkat temanya mungkin kriteria pemimpin yang keren. Gimana judulnya kayak gitu kali teman-teman ya? Ada masukan nggak nih? Oke, nggak ada ya. Mikir mati semua. Apa ya? Apa bingung ya? Makmum. kita ramai malam ini sebagai pembincangan saya mungkin keren. Jadi memang kita semua pasti sedang concern pada topik yang sama, di mana apalagi baru aja ditetapkan mana itu PPKM ya. PPKM salah satu kegiatan masyarakat yang pasti akan berdampak ke banyak pihak. Yang aku terdampak, kalau Kak Lubna aku yakin banget terdampak. Sebelum itu mungkin aku atau Kak Sevia akan baca dulu tentang kepemimpinan. Nah, Kak Sevia bisa untuk bantuin kita baca tentang kepemimpinan? Oke, bisa Kak. Oke, silakan Kak. Oke teman-teman, menurut Wikipedia, jadi kepemimpinan itu adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Nah, lebih singkatnya lagi, kepemimpinan bisa disebut juga kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, mungkin teman-teman yang lainnya bisa nambahin atau gimana? Oke. Berarti tadi dari apa yang sudah disampaikan Kak Sevia ini, kepemimpinan itu lebih ke arah sifat ya, ke arah perilaku dalam perilaku yang dimana orang ini bisa mengontrol ataupun memberikan motivasi atau memberikan semangat agar organisasi yang dipimpin bisa mencapai tujuan baik. Ya nggak sih? Begitu nggak sih?
Gimana, Peng? Menurut Evan gimana, Peng? Apa nih? Tentang pemimpin. Ya, setelah pemimpinan itu berarti kan tadi kata dia itu kan artinya kemampuan orang untuk berikan dukungan dalam memberikan strategi, dukungan atau apapun sehingga organisasi yang itu bisa mencapai tujuan yang baik. Iya nggak sih kayak gitu? Betul, Ada betul. sanggahan atau enggak? Enggak sih, emang Iya. kalau misalkan bahas ini kan apa sih namanya di sini? Apa tuh? Bukan keterangan ya? Kepemimpinan. Iya, arti dari kepemimpinan itu kan pasti berbeda-beda kan, setiap orang mengartikannya kayak gimana ya. Mungkin Bener. ya salah satu garis besarnya seperti Luas banget sebenarnya. yang tadi Secara generalnya gitu sih ya. ya yang tadi saudara Sevia sampaikan. Jadi ya nggak beda jauh lah. Nah, kalau Dinda deh, ini aku sebenarnya penasaran sama Dinda. Dinda itu kan belum pernah bekerja, ya. Organisasinya masih organisasi sekolah. Gimana Dinda? UI. Kalau menurut Dinda sendiri deh, pengertian kepemimpinan itu apa sih? Aku baca ini ya. Aku pernah dikasih pengertian pemimpinan waktu LDK. Kepemimpinan itu perilaku individu ketika dia mengarahkan kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi sama aja sih sebenarnya ya. Untuk mencapai tujuan bersama juga. Bersama ya sebenarnya ya. Berarti ini tuh perilaku atau sikap seseorang untuk bisa memimpin. Intinya kan kayak gitu ya. Untuk bisa memimpin suatu organisasi atau badan agar badan tersebut dapat mencapai tujuan secara efisien dan yang pasti mah yang penting sampai tujuan dulu gitu kan. Nah, kalau kita ambil dari aspek kehidupan masing-masing deh ya, aku dari pendidikan, Evan dari segi bangkan dan lain-lain, mungkin kita dengar dulu dari pengalaman pribadi deh tentang pengalaman pribadi yang mungkin masih memorable, gitu. Ingat-ingat tentang sosok pemimpin, ya nggak sih? Mungkin kita mulai dari yang udah punya pemimpin ini mah, udah dipimpin Kak Leli. Coba Kak, Kakak punya mungkin pengalaman yang berkaitan dengan kepemimpinan gitu nggak Kak? Ini kapan ini maksudnya, sebelum nikah atau kapan? Terserah Kak, yang mungkin bisa kasih kita clue atau kasih kita pencerahan terkait kepemimpinan ini, mulai kerjaan atau suami atau gimana, terserah. Silakan Kak. Oh iya. Waktu itu saya share pengalaman saja ya, Bang Fajar ya. Ya boleh Kak. Boleh Kak. Ya. Saya di Brunei ada suatu perkumpulan, kami ada perkumpulan yang namanya Persatuan Pengusaha Muslimah ya. Di situ yang menjadi ketua di pusatnya itu Ibu Ingrid Tansil gitu ya. Ya. Jadi beliaunya ini memang membuat suatu perkumpulan itu jadi nyebar ini. Ada di Malaysia ada, di Brunei ada, ya. Jadi kami di sana, saya kebetulan menjadi ketua di bidang pelatihan di sana, di perkumpulan tersebut, di IPMI namanya, IPMI. Yaitu saya setiap 1 minggu sekali, bagaimana saya harus membuat program untuk membuat pelatihan buat anak-anak yang berada di penampungan di Embasi Indonesia. Embasi itu apa? Embasi itu apa? Kedutaan ya, kedutaan Indonesia yang ada di Brunei. Ya, betul. Itu saya harus membuat program saya untuk anak-anak yang berada di penampungan di kedutaan Indonesia. Maksudnya anak-anak yang berada di penampungan itu pekerja-pekerja ya, saya bilangnya TKW, TKI yang bermasalah, yang harus ditampung di kedutaan itu tadi ya. Jadi saya harus membuat program pelatihan apapun setiap minggu untuk mereka ini. Jadi biar mereka ini walaupun ditampung tapi ketika mereka harus kembali ke Indonesia, mereka ada keterampilan. Nah itu
saya disitulah saya merasa itu menjadi amanah buat saya ya, karena memang saya dipilih untuk menjadi ketua bidang pelatihan waktu itu. Jadi bagi saya, bagaimana pemimpin itu bisa amanah ya, bisa amanah dan bisa memberikan contoh yang baik ya. Bukan hanya kita membuat teori saja, tapi kita tidak praktek ya. Jadi walaupun saya membuat program, saya mesti harus turun sendiri, Bang Fajar. Iya, harus turun sendiri. Jadi misalnya mesti ada sebagai narasumber ya, misalnya untuk pelatihan apa saya harus ada narasumber, tapi saya harus terjun sendiri, harus hadir ya, saya juga pun harus ikut berlatih juga, maksudnya ikut pelatihan itu juga gitu. Jadi seperti itulah. Kalau menurut saya pemimpin itu bukan hanya kita membuat program teori saja, tapi kita nggak ikut praktek, bukan seperti itu, tapi kita harus ikutlah. Gitu. Juga yang penting pemimpin itu harus amanah ya, dengan apa yang ditugaskan, yang diamanahkan kepadanya. Gitu. Itulah pengalaman saya. Salah satunya. Berarti kita tadi kita dengar kisah berarti ini dari sosok pemimpinnya ya. Kita dengar dari sosok pemimpin yang dimana kata Kak Lely, pemimpin itu harus bisa yang pertama menjadi tauladan, terus bersikap, dan tidak hanya teori, tapi juga kita harus bisa actionnya gitu ya kayak. Betul. Kalau kita memberikan pelatihan kepada anggota kita lah, juga harus ikut gitu ya kayak. Betul. Harus terjun ya. Keren sih. Apalagi kita tahu sebelumnya mungkin teman-teman belum tahu kalau Kak Lely ini sebelum itu di Brunei kayak. Tapi orang Jawa asli lah ya. Merantau nih jauh. Iya, merantau, betul. Iya. Keren sih Kak. Kalau misalkan dari sekarang tadi dengar dari sosok pemimpin ya, Kak itu merasa pemimpin itu dirinya harus berguna. Aku mau nanya dulu deh Kak, Kak Lely, dan mungkin teman-teman yang bisa jawab ya, mungkin kita sharing juga. Misalkan ada pemimpin yang tidak mau juga, contoh kayak misalkan dia ngasih pelatihan dengan tingkat kesulitan 10 gitu, tapi si pemimpin tahu kalau dia nggak mampu dan dia nggak contohkan. Menurut kalian gimana orang kayak gitu Kak? Atau mungkin sifat seperti itu bagaimana cara mengatasi? Maaf Bang Fajar, putus-putus. Maaf. Oh, putus-putus, sorry. Soalnya aku putus-putus. Sekarang masih putus-putus nggak? Enggak. Oke. Jadi tadi aku sempat nanya, misalkan gitu Kak, ada pemimpin yang ternyata dia tidak mau mencontohkan karena dia tahu dia tidak mampu melakukannya, tapi dia tahu itu baik untuk anggotanya gitu. Misalkan menurut Kak Lely gimana sikap yang baik sebagai anggotanya gitu? Sebagai anggota ya, kalau kita tahu bahwa pemimpin kita dia itu tidak mampu melaksanakan tugasnya ya kita sebagai anggota baiknya memberikan memberikan nasihat atau memberi saran ya, memberitahukanlah dengan cara yang baik ya, seperti ini. Bahkan maksudnya gini, kita itu sebagai anggota bukan hanya menjadi anggota, tapi kan kita itu satu tim ya Bang Fajar ya, kita kan satu tim ya. Memang walaupun satu tim itu ada pemimpin, tapi kan tugas kita juga kan sebagai juga menasihati pemimpin juga ya, memberikan mengingatkan, menasihati ya, itu kan juga salah satu tugas kita sebagai anggota. Jadi kalau memang ada pemimpin yang seperti itu, ya kita harus menasihati, menunjukkanlah yang gimana yang benar gitu kan, menunjukkan ini yang benar seperti ini, yang kurang baik yang seperti ini gitu. Berarti kita itu menolong pemimpin kita agar nggak terprosok ke
jurang jurang kehancuran lah ya, jurang yang salah gitu kan. Kita menyelamatkan pemimpin kita lah. Kalau kita memilih beliaunya menjadi pemimpin, berarti kita punya konsekuensi konsekuensi bahwa kita juga mau harus menerima kekurangan pemimpin kita itu. Dengan itu tadi ya kita tetap harus menasihati ya, itulah. Berarti kebukalan ini mungkin salah satu yang mungkin bukan hanya memberikan instruksi tapi mendengarkan juga, berarti ya kayak terus mau menerima kritik juga gitu. Siap betul, menerima kritik, masukan ya. Kalau dari Dinda deh, Dinda ini kan bukan dari instansi yang formal kan. Nah, menurut Dinda sekarang sepengalaman Dinda sekarang aktif di mana sih, Din? Selain dari sekolah mungkin ada aktivitas organisasi itu enggak? Di MPK. MPK itu apa? Kalau boleh tahu. Majelis Perwakilan Kelas. Oh, Majelis Perwakilan Kelas. Nah, Dinda sebagai apa posisinya kalau boleh tahu? Aku komisi A di keberapa ya? Ke-8 kalau nggak salah. Sebagai pengawas OSIS bidang aku lupa, kesenian kalau salah. Ya, benar, kesenian. Soalnya udah mau ini lengser lagi. Oh, berarti Dinda sedikitnya punya pengalaman di bidang inilah ya. Nah, untuk Dinda sendiri sekarang sejauh ini, tadi kan Bu Leli ngasih kriteria ya, pemimpin itu harus begini, harus mau didengar, harus punya sikap, harus bisa membantu anggotanya. Untuk di tingkat SMA, apakah di kepemimpinan seperti itu, Dinda? Apakah sudah menerapkan kayak gitu atau gimana? Yang menurut Dinda pernah Dinda alamin deh sejauh ini dengan pemimpinnya Dinda gitu. Kalau aku pas misalnya lagi ada proker kayak gitu, kan kita juga suka bikin proker. Nah, si ketuanya ini tuh pasti selalu nanya ke anggotanya, kalian setuju nggak kayak gini? Ada yang mau nambahin nggak? Pasti nanti anggota kita juga ada yang ini salah, coba Kang ini dibenerin. Tapi ketua aku tuh baik banget, kayak oh gitu ya, ya udah nanti kita nge-zoom, kita bahas bareng-bareng gitu. Jadi kayak seru aja, dia tuh bisa nerima pendapat anggotanya kayak gitu. Itu untuk ketua umum MPK-nya? Iya. Berarti kita ambil kesimpulan kriteria yang kita berikan tadi cocok lah ya. Kalau misalkan aku lebih spesifik lagi deh, kalau di kelas enggak? Kalau di kelas bagaimana kondisi? Kenapa? Ya kan kalau organisasi MPK itu kan jelas udah ada badannya gitu ya. Nah, aku mau ke hal yang lebih kecil deh. Kalau kelas gitu, Dinda di kelas ada peranan atau enggak? Aku pernah jadi ketua kelompok. Ketua kelompok apa tuh? Jadi kan kalau waktu kelas SMP sih itu ketua kelompok. Jadi satu kelas tuh pasti dibagi 8 kelompok biar jadi belajar tuh enak gitu. Oh, lebih kecil gitu ya belajarnya? Iya, jadi kalau ngerjain tugas tuh bareng-bareng mereka doang gitu. Nanti presentasi. Nah, Dinda jadi ketuanya? Iya. Hal apa yang Dinda rasain waktu jadi ketua? Capek. Kenapa? Soalnya teman-teman aku pada batu, Bang. Di situ keras kepala banget. Jadi misalnya kan kalau di sekolah aku tuh yang bagi tugas per orang tuh ketua kan, udah ditentuin sama gurunya. Terus ya udah tuh aku bagi-bagi bener-bener udah kayak sama rata, kayak yang dia yang nyari, dia yang nulis, nanti dia yang ngerangkum, dia yang inilah itulah. Tapi ada aja gitu orang, kok gue dapetnya kayak gini sih, nggak mau. Kalau gue dapet ini nanti gue nggak kerja deh gitu. Udah gue bantu doa aja, kayak udah deh lu nggak usah ditulis deh namanya gitu. Kesel banget kalau udah kayak gitu, Bang. Nah,
Dinda kalau ngatasin anak kayak gitu gimana? Lu sebut apa gimana? Kalau kayak gitu sih, kan dia pasti nggak mau tugasnya yang aku kasih kan. Aku tanya dulu, emang mau apa sih gitu. Kalau misalnya dia pengen yang presentasi, ya udah tuh yang presentasi aku ajak ngomong juga kayak mau nggak tukeran gitu. Kalau dia mau ya udah Alhamdulillah tukeran gitu ya. aja gitu. Daripada ribut gitu kan. Kalau anak-anak emang lucu banget. Itu SMP segitu ya, udah complicated. Yoi. Nah, misalkan di SMA adain lagi kayak gitu, Dinda mau nggak? Eh, Nggak mau. nggak mau. Sumpah bang, Capek. sakit hati bang. Aku eh ngomongin tugas di grup aja tuh yang respon cuman temen aku doang, 1-2, udah kayak ya udahlah mau pergi dari bumi gitu. Oh iya, lagi online juga ya sekarang sekolah ya. Iya, nggak enak Kita nggak banget. bisa nih, teman-teman kita udah dengerin tadi dari Dinda ya, itu jujur sebagai anak sekolahan ya, ternyata di dalam lingkup sekolah aja untuk itu udah cukup sulit ya, dimana kita punya teman yang beragam, punya sifat yang berbeda, punya kemauan yang berbeda, belum lagi kalau ada yang kemauan sama tapi cuma kita satu, itu sulit deh. Mungkin dari tahun yang panjang buat Dinda itu ya. Oke, tadi kita udah ngomongin masalah pemimpin. Eh, Tadi juga kalian sempat sebutin beberapa kriteria dan mungkin di sini aku akan bacain juga sifat-sifat pemimpin yang mungkin patut dicontoh ya. Aku baca dari jurnal.id, di mana jurnal di papernya ini di bagian lifestyle dia nulis tentang 10 sifat pemimpin yang bisa Anda contoh katanya. Yang pertama, memiliki sifat jujur, karena itu adalah contoh pemimpin yang baik. Nah, sifat ini karyawan bisa dapat lebih percaya dan dapat bekerja dengan tenang dan aman. Yang kedua, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa komunikasi dengan baik. Karena itu penting banget ya, komunikasi kalau kita tidak, pasti akan rumit dan itu akan menghambat pekerjaan ataupun ya di segala bidang sih sebenarnya. Kalau ini Dinda juga mungkin kalau di sekolahan, kalau misalkan ketua MPK-nya nggak bisa komunikasi dengan baik, ngambekkan, atau punya sifat yang kurang baik dari segi komunikasi, ya akan repotkan juga ya, Nda ya. Iya. Benar nggak, Nda? Iya. Oke, next ada salah satu sikap pemimpin yang baik adalah bersikap adil. Nah, adil di sini sih maksudnya bukan sama rata ya, bukan semua karyawan dibagi semua 10-10, enggak, tapi dapat menempatkan karyawan atau anggotanya itu di bidang yang pas. Nah, dan dengan reward yang sama juga, dengan reward yang seimbang sesuai dengan tugasnya. Gitu. Nah, kenapa seorang pemimpin harus adil? Agar pemimpin bisa membuat tim yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang akan menciptakan situasi yang jalan seimbang. Ya. Selanjutnya ada memiliki sifat jujur, bertanggung jawab dan tegas. Jadi ini tentu menjadi hal yang sangat penting dan segala mungkin, karena sifat bertanggung jawab dan tegas ini dapat membuat batasan terhadap seorang anggota dalam bersikap kepada pemimpinnya. Mungkin tadi kita bisa lihat ada sifat yang komunikasinya baik, tapi kita juga harus diiringi dengan sifat tegas dan bertanggung jawab. Karena kalau tidak begini, karyawan bisa bersikap senonoh ataupun tidak pantas atau tidak wajar pada pemimpin, seperti izin tidak logis, izin yang terlalu banyak, atau mungkin tidak mengerjakan tugas atau lalai. Itu akan menjadi dampak dari pemimpin yang tidak tegas terhadap karyawannya dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh karyawannya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Misalkan dia memerintahkan anggotanya itu mengerjakan A, tapi ketika dilakukan ternyata ada dampaknya, pemimpin pun harus bisa bertanggung jawab akan hal itu.
karena beliau yang memberikan contoh atau memberikan tugas pada anggotanya. Yang selanjutnya nih, ada membangun tim yang baik dan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ini membuat suatu situasi atau kondisi yang terhadap lingkungan kerja atau lingkungan organisasinya. Agar apa? Agar anggotanya pun nyaman berada di organisasi tersebut dan harapannya dapat menjadi tim yang baik dan solid dalam mengerjakan apapun. Next dulu aja kali ya. Ada percaya diri, jadi salah satu sikap pemimpin yang harus ada. Selanjutnya, kemampuan apa yang harus dimiliki seorang pemimpin? Salah satunya adalah sifat percaya diri. Sifat kepemimpinan ini harus ada untuk mulai memimpin timnya. Karena kalau seorang pemimpin tidak percaya diri pun, bagaimana karyawannya bisa percaya akan apa yang direncanakan oleh pemimpin tersebut, ya nggak sih? Misalkan pemimpinnya aja ragu terhadap planningnya, terhadap rencananya, gimana karyawannya mau menjalankan baik. Dan kita ada memahami kondisi, mengerti kondisi tim yang dipimpin adalah sikap pemimpin yang idaman. Wah. Jadi selain dapat menjalankan tugas, tetap berjalan pada koridornya, kalau suatu saat ada anggotanya yang mungkin dalam kondisi tidak memungkinkan, seorang pemimpin pun harus paham bagaimana cara menyikapinya dan tidak bisa menggunakan anggotanya untuk bekerja secara efisien. Dan mungkin suatu saat bisa mengambil alih juga atau bisa menempatkan orang lain di tempat yang sulit ataupun tidak bisa dihandle tersebut. Itu menjadi salah satu sifat pemimpin baik. Yang terakhir di sini ada serius tapi memiliki selera humor dan bersikap kreatif dalam mengatur tim. Ini menjadi sifat yang terakhir dari jurnal entrepreneur, jurnal.id, di mana pemimpin harus tetap serius, tetap berwibawa, tapi juga memiliki selera humor. Agar apa? Agar ada kehangatan di lingkungan organisasinya ataupun pekerjaan. Karena sifat kepemimpinan yang humoris bisa memberikan semangat pada timnya. Dan juga bersifat kreatif dalam mengatur timnya. Agar tidak monoton, agar tidak cepat bosan atau menemukan kebuntuan dari suatu pada saat melaksanakan tugas, pemimpin juga bisa kreatif dalam memberikan bercontoh kepada timnya dan dalam mengatur timnya. Mungkin bisa diselingi dengan kegiatan-kegiatan speaking, dalam pekerjaan, itu menjadi hal yang kreatif untuk seorang pemimpin kepada anggotanya. Mungkin juga diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang variatif, agar apa? Agar karyawan itu bisa mendapatkan situasi yang segar, dengan penyegaran dalam menjalankan tugas yang dimana ini akan memberikan efek baik terhadap perusahaan. Aku mungkin menambahin satu poin yang dimana ada kalau menurut aku itu salah satu pemimpin baik juga harus punya manajemen waktu yang baik, yang dimana dengan manajemen waktu yang baik dapat mengatur tim dengan efisien gitu. Nah, berarti tadi kalau kita korelasikan dengan gagasan dari Kak Leli, dari Linda, hampir masuk sih ya kriteria dari pemimpin. Ya kita harus bisa komunikasi dengan baik, kita harus jujur, kita harus bisa amanah, kita harus tanggung jawab, kita juga harus tegas, kita juga harus bisa kreatif dalam memimpin suatu tim, dan kita juga harus bisa membangun tim ke arah yang mana, dan yang paling penting percaya diri. Agar apa? Agar organisasi yang percaya kepada dia dan bisa memberikan kepercayaan penuh untuk dia mengatur tim. Gitu teman-teman. Gimana teman-teman tanggapannya? Kalupna deh, gimana Kalupna? Iya Bang Jar. Seru banget soal pemimpin ya, soal kepemimpinan. Itu tadi penjelasannya udah lugas banget ya. Cuman saya mau nambahin dikit aja. Tentang kepemimpinan. Kepemimpinan kan juga adalah sebuah keputusan yang benar kata Bang Jar tadi, yang lebih merupakan hasil dari proses atau perubahan karakter kan ya. Ya, yang karakter itu dari transformasi internal dalam diri seseorang, gitu kan ya. Karena
kepemimpinan sejatinya bukan jabatan atau gelar. Kan sering tuh kita dengarnya, kita bilangnya pimpinan bank, tapi kita anggapnya udah kayak misalnya ngasih contoh pimpinan bank, tapi kebanyakan dari kita, mostly kebanyakan dari kita yang bilang bahwa pimpinan itu adalah seorang pemimpin, tapi sebenarnya kalau saya pribadi ya Bang Jar, itu belum tentu seorang pimpinan adalah pemimpin. Iya, termasuk kepemimpinan, bukan karena ya itu tadi, maksudnya dilihat lagi dari karakternya dia seperti apa. Cuman kriteria belum biasa ya. Iya benar. Nah kalau Kak Luna ini tadi kan ngomong kayak gitu, pasti ada, kalau kata aku sih ada pengalaman yang sedikit kita berbicara seperti itu. Kalau Luna sendiri mana pernah punya pengalaman atau hal terkait pemimpinan ini gimana nggak kan? Iya, agak lucu sih ya kalau cerita soal pengalaman aku pribadi kan dapat nilai dari kepemimpinan itu sendiri dari bisnis multi level marketing. Tahu dong ya, umumnya umum banget ya. Karena ya kalau kita dengar MLM pasti udah jatuhnya apa ya, kayak kebanyakan yang tidak positifnya gitu kan ya Bang. Tetapi yang saya dapatkan di MLM itu justru saya lihat dari segi positifnya itu ternyata bagaimana kepemimpinan kita itu benar-benar di up gitu Bang. Kayak yang tadinya kita nggak bisa ngomong di depan umum, terus karena benar-benar digenjot, dipaksa gitu, jadi mulai memberanikan diri dan pada akhirnya mulai terbiasa. Karena kan kalau di MLM itu kalau kita sudah punya anggota gitu ya, berarti kita secara tidak langsung sudah punya tanggung jawab terhadap anggota yang kita rekrut itu. Kalau saya lihat dari segi positifnya ya Bang ya. Iya. Jadi gitu, terus kita dipaksa untuk misalnya presentasi atau enggak bikin kayak apa ya, kayak seminar kecil gitu, terus kita yang ngomong di depan anggota kita, bukan di depan undangan-undangan gitu lagi, bukan orang lain tapi anggota kita. Jadi bahasanya lebih ke bagaimana cara kita memimpin organisasi itu. Nah, kalau dari untuk berbicara di depan umum sendiri, bagaimana caranya kita memberanikan diri, ya itu tadi, karena yang tadinya kita tidak terbiasa, tetapi karena apa namanya ya, karena udah di-push gitu. Karena kan ya jadi kita udah mulai apa ya, kayak habit, jatuhnya jadi kayak habit, kebiasaan. Karena kan kita sering dengar adanya kualitas karena adanya kuantitas. Jadi gitu sih Bang, kalau misalnya aku lihat dari segi positifnya di MLM itu sendiri ya. Kalau sekarang sih udah nggak aktif, cuman kemarin aja. Berarti sahabatnya juga kita, walaupun mungkin banyak orang yang berpendapat di push kayak gitu tuh berat itu, membebankan, tapi kalau kita di sisi positifnya ya ada poin plus juga ya, kayak kita dapat improvement, kita berkembang besar. Iya benar. Pokoknya selagi kita ini aja ngikut arahan aja gitu. Iya sih, emang aku juga dulu pernah pengalaman sama anak itu cukup luar biasa, karena aku basicnya aku tuh, mungkin Evan tahu, dulunya aku anak yang bukan anak mami kali ya, anak mama, anak manja lah gitu. Nah, atasan lihat bahwa aku tuh orang kayak gitu, akhirnya ya kan kebetulan aku juga kan mungkin jadi apa ya, ada hubungan yang erat. Aku dididik sama beliau menjadi seorang yang tangguh, tahan dan lain-lain ya. Akhirnya ya aku rasakan sekarang efeknya, walaupun pahit, walaupun banyak kesakitan, banyak air mata, tapi ketika kita sekarang melihat, oh iya, kita ke level segini, itu jadi kebanggaan sendiri sih kayak. Iya
Benar-benar banget Bang Jar. Kayak karena pemimpinan kan maksudnya nggak serta-merta lahir begitu saja kan ya. Tetapi Nah, dari sebuah dari proses panjang yang menjadi perubahan dari diri seseorang gitu. Iya sih gitu. Kak Leli, Kak Luna. Kalau dari Sevia deh, aku mau dengar. Tadi kita udah dengar dari Iya, dari ibu rumah tangga. Nah, sekarang menurut kan tadi katanya Sevia ini lagi belajar untuk literasi. Salah satu sifat pemimpin harusnya bisa, menurut aku nih, harus bisa development, kita mengembangkan dirinya, percaya pada diri. Aku yakin suatu saat Sevia juga bisa mungkin komunitas tulis atau komunitas tulis. Nah, tapi itu akan dimulai dari aku minta pendapat itu dari Sevia. Steph, kamu sendiri sekarang karena lagi latihan ya, lagi latih, bagaimana kamu atur diri agar apa ya, agar tujuan kamu itu bisa tercapai? Mungkin kayak aku latihan, nah mungkin aku ketika ada ide aku tulis, tulis setiap malam, terus aku rangkum. Mungkin aku minta pendapat kamu deh, bagaimana cara kamu ini untuk mencapai tujuan kamu yang dan lain-lain, apa langkah yang kamu lakukan ya? bagaimana caranya ya Kak ya tadi? Apa langkah-langkah kamu deh? Iya, jadi kan di dunia kepenulisan, jadi aku ikut komunitas menulis gitu ya Kak. Nah, itu di grupnya ada namanya PJ, itu penanggung jawab. Jadi setiap grup atau komunitas itu ada penanggung jawabnya. Jadi si penanggung jawab ini dia tuh sering atau ngasih tahu deadline pengumpulannya tuh kapan. Jadi kita udah ditentuin deadline pengumpulan naskahnya tuh semisal tanggal 1 Juli nih, kita harus ngumpulin. Ya udah, kita harus disiplin, harus tepat waktu, ngumpulin deadline-nya itu tanggal 1 Juli gitu. Semisal, walaupun kita udah nulis naskah, berapapun banyaknya naskah itu, kalau deadline-nya hari itu, 1 Juli, nggak ngumpulin, ya udah, kita ditinggal gitu aja. Jadi, nggak lanjut ke materi selanjutnya gitu. Oh, dan itu berjalan sampai sekarang. Gitu sih. Kamu dengan tekanan seperti itu merasa masih cocok atau udah mulai apa bagaimana? Nah, biasanya ini banyak banget Kak teman-teman yang kayak gimana sih mentalnya terganggu ya mestinya. Gimana sih kita udah nulis capek-capek loh, udah lembur, naskah kita kurang berapa halaman aja kita udah disuruh mundur. Karena kan emang bener sih dunia literasi emang keras banget. Karena kita dituntut harus benar-benar disiplin gitu. Deadline-nya hari ini ya udah. Karena kan yang pengen jadi penulis nggak cuma kita aja gitu Kak. Banyak banget. Ya juga gitu. Tapi aku yakin sih pribadi kamu yang kayak gini harus kuat lah ya dalam, dan pasti bisa. Emang kadang emang kita harus ditekan juga sih kayak gitu. Tapi kamu masih enjoy atau gimana? Kalau dibilang enjoy sih sebenarnya gimana ya, lebih lebih ya udahlah jalan aja gitu. Karena ya gimana, kita senang di dunia ini loh. Teman-temannya juga banyak yang nyemangatin, tapi untuk tujuan tersebut memang harus ada tekad yang kuat gitu. Ya, tekad ya penting kan. Oke, sip. Wih, keren banget sih. Dari tadi kita udah denger. Oh ya, thank you Sevia ya. Thank you Kak Luna. Teman-teman tadi kita Oke, udah siap denger Kak. Thank you. dari Kak Leli sebagai seorang pemimpin, dari Adinda yang mungkin masih ya, by the way tadi Adinda izin pamit ya karena ada satu hal yang tidak bisa dikenalkan.
Jadi kita dari Dinda belajar dari kita kayak gini, dari seorang anak sekolah tuh mimpi itu seperti ini, sampai dan lagi. Kita juga tadi belajar dari pengalaman kerja ketika terkait jadi seorang anggota dari komunitas yang ditekan ataupun diberikan target oleh seorang pemimpin, tapi kita yakini bahwa apa yang kita lakukan ini tujuannya ya untuk self improvement. Ya. Dan kalau kita lihat dari apa yang kita dengarkan ataupun kita bicarakan tadi, sebenarnya ini masuk ke dalam 10 kriteria yang tadi dimaksud kan. Dari Kaleli kita belajar bahwa benar pemimpin itu harus mau mencontohkan, memberikan teladan, terus juga mungkin harus memberikan planning baik pada anggotanya, jadi baik. Lalu kita juga belajar tentang tadi dari dia memberikan target yang mana itu mengembangkan untuk karyawannya atau anggotanya untuk jadi pribadi yang baik. Dari Kalupna juga kita belajar tentang yang memberikan tekanan agar anggotanya itu jadi seorang pribadi yang baik. Gitu. Kalau di sini ya sebenarnya aku pengennya pembicaraan itu lebih panjang sih ya, tapi mungkin maaf nih waktunya enggak kan. Mungkin nanti kita akan adakan sesi kedua kali ya. Nah, hal lain mana teman-teman semua? Boleh Bang Jar. Seru sih ya. Aku sih seru sih menurut aku. Cuma mungkin untuk sesi kali ini pengen terlalu panjang. Proses cukup sampai di sini ya. Kita kesimpulan. Kalau dari aku nih kesimpulannya, sebenarnya pemimpin itu intinya bisa mencontohkan dan tahu mana yang tepat untuk anggotanya, dan dia bisa menyeimbangkan antara anggotanya dan tujuan-tujuan dari organisasinya. Intinya kalau dari aku itu sih. Dari Evan deh, gimana Evan? Coba dari tadi dengerin terus nih. Menurut Evan kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada hari ini? Apa nih? Ya, dari kesimpulannya kira-kira menurut Evan dari mungkin tadi sudah kita sebutkan kriteria seperti apa, pengalaman semua. Nah, Evan gimana? Kesimpulan. Kalau menurut saya sih ya, pemimpin itu adalah individu. Pemimpin dan kepemimpinan itu kan beda ya. Kalau pemimpin itu kan individunya, sedangkan kepemimpinan adalah sifatnya. Nah, menurut saya itu kalau ngebahas pemimpin itu adalah berarti yang ditonjolin itu adalah si individunya kan. Ya. Dimana si individu yang dapat mempengaruhi sebuah kelompok atau memimpin sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang udah disepakati bersama di awal. Itu. Terus apa lagi nih? Kalau nggak dipancing susah saya, Pak. Evan setuju nggak dengan 10 kriteria tadi? Setuju. Benar-benar setuju. 10 kriteria tadi itu. Misalkan, Pak, Evan kalau di posisinya seperti Sevia ataupun Lukna yang ditekan oleh pemimpin, sebenarnya tujuannya baik, tapi mungkin Evan itu harus keluar dari zona nyaman. Menurut Evan gimana? Kalau untuk pribadi, kita ambil sisi positifnya aja. Kita ambil sisi positifnya aja. Anggap aja itu adalah salah satu cara kita untuk membentuk mental kita lagi agar kedepannya bisa lebih kuat, lebih baik gitu. Jadi walaupun harus meninggalkan zona nyaman ya, it's no problem gitu. Kalau buat saya itu dijadiin salah satu pembelajaran aja, kita ambil baiknya, buang buruknya. Mana Sevia? Bisa juga Leli, Kaleli, salah panggil aku. Iya Pak Fajar. Intinya kita ambil posisi positifnya aja dari apa yang diperintahkan, harus kita keluar dari karena itu mah kebaikan.
Betul. Ya. Oke. Gimana, Sevia, Lubna, ada yang mau tambahkan lagi? Mungkin aku lebih mau tanya aja sih Kak. Kalau seorang pemimpin tuh emang harus berwibawa atau beraura positif ya Kak? Kalau oke, mungkin aku jawab sedikit ya. Tapi kalau teman-teman saya silakan. Ini pernah menjadi concern buat aku ya. Kenapa sih pemimpin harus berjiwa bawa atau gas atau mungkin gini, kita kalau ngelatih segan itu kan Sevia ya, maksudnya ya. Ya, betul. Aku pernah berpikir aku akan menjadi pemimpin yang fun, fun, menyenangkan, friendly. Tapi ternyata ada poin-poin kenapa kita pertahankan bahwa agar anggota kita itu tidak bisa mengalihkan kita, menurut aku. Dimana kita tetap menjaga batasan. Salah satu poin itu ya untuk menjaga koneksi kita juga. Misalkan kita terlalu dalam, kita terlalu menyenangkan, jadi suatu saat anggota kita mungkin yang kita tidak tahu seperti apa, kita terjun, kita ceritakan hal kita, suatu saat kita ada konflik dengan tersebut, kita tidak bisa, kita akan habisi. Kalau aku sih hanya secara awam. Pada itu kalau menurut aku sangat penting kalau mungkin buat bahwa agar apa batasan terhadap kita, walaupun kita boleh bercanda, kita boleh sesekali itu kayak menyenangkan lah ya, tapi di bawah ini ya harus dipertahankan agar tidak menggampangkan kita. Ya nggak, Peng? Gimana, Peng? Betul, Betul kan? betul. Jadi begitu setiap menurut aku. Kalumna gimana, Kalumna? Iya, bener sih kata Bang Jar. Kayak kita tuh maksudnya nggak usah yang monoton gitu loh. Kalau berwibawa ya mesti divariasi juga, kayak kita tuh sometimes kita butuh kayak yang bercandaan gitu. Maksudnya biar ngalir. Jadi pandai-pandainya pemimpin itu sendiri aja yang maksudnya yang menempatkan kapan kita harus serius, kapan kita harus ngajak yang lain, maksudnya bercanda gitu. Tetapi masih dalam porsinya gitu, Bang. Gitu maksudnya. Tapi ya tetap mesti dibawa. Kalau kita tegas, dia tidak menggampangkan. Kadang kita kalau sama teman kita bekerja sama lah, kita pastikan dia adalah. Kalau kita punya sifat bawah, maka akan kita marah atau dia tidak akan mengelakkan itu. Aku itu saya gimana saya. Oh sorry, suaraku putus-putus ya. Sorry, Masih suaranya putus-putus Pak. kan? Masih Diulang putus-putus. lagi, Bang Jar. Iya, jadi betul kata Kak Luna tadi, harus divariasi. Nah, cuman tetap kita jaga di bawah itu. Salah satunya juga kalau misalkan kita mau bersikap tegas nih sama karyawan kita tuh tidak akan menyepelekan. Karena kalau misalkan kita sama temen nih, kadang-kadang kan kalau kita bentak teman atau gimana, pasti jawabannya kan ya lah bro, santai aja kali. Nah, kalau kita punya batasan, kalau kita punya sikap pada karyawan, suatu saat kita marah ataupun suatu saat kita tegas, dia tidak akan menyepelekan. Dia akan mengambil sikap mendengar, dia akan mendengarkan lah. Gitu. Masih putus-putus kah suaraku? Tidak. Aman, Bang Jar, aman.
Gimana Chef? Menurutmu Chef? Dari pertanyaan. Ya, intinya harus bisa menempatkan posisi aja kali ya. Ya benar. Iya benar. Gimana Chef ya? Udah jelas? Oke, jelas Kak. Gitu. Oke. Ini kalau aku lihat recordnya udah hampir 50 menit. Jadi Lama juga, Pak. untuk perbincangan kali ini kita cukup sampai sini aja. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman. Aku mewakili Sevia ataupun Kak Lukna. Tadi terima kasih dan Kak Leli juga mewakili kita semua dari Institut Darul Quran. Ucapkan terima kasih untuk kesediaannya untuk Evan, tadi Adita juga, ada Bang Indra juga sebelumnya tadi. Iya. Untuk Makasih banyak. Makasih juga Kapok ya, kalau nanti ilmunya. kita undang lagi mungkin. Terima kasih Kak Evan. Iya, Sekolah. Terima kasih Bang. sama-sama. Bang, kan. Indah. Makasih DC. juga. Kayaknya mesti next ini dia diagendakan nih Bang Fajar untuk Bang Evan nih mesti share ilmunya nih. Waduh. Manajemen keuangan ini, manajemen Part keuangan. 2-nya ya. Aduh, ngeri-ngeri sedap juga nih. Boleh. Tuh Bang Evan ditantangin tuh. Tapi kalau Evan lagi gak sibuk aja ya. Soalnya lagi sibuk nih. Ya. Lagi Doain aja soalnya lagi lanjut skripsi juga ini. Jadi waktunya. Kita doain lah semoga Evan bisa lulus. Sukses Bang Evan. Amin. Terima Sukses kasih. lulus. Semangat Kak Evan. Amin, terima kasih semua. Oke. Sekian teman-teman yang mendengarkan ini. Terima kasih kalau sampai dengerin sampai sejauh ini. Luar biasa sih. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan akan bermanfaat untuk semua, dan khususnya untuk kita yang ada di sini, agar agar kita semua bisa menjadi pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang tadi kita bicarakan. Kita bisa jujur, kita bisa adil, kita bisa dibawa, kita bisa bersikap tegas, kita juga bisa kreatif untuk kita atau anggota kita. Kita juga bisa empati dan kita juga bisa mengerti kondisi dari anggota kita agar semua seimbang anggota kita dan tujuan dari lembaga ataupun kelompok ataupun komunitas ataupun organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Evan, untuk Evan, Kak Sevia, Kak Lukna, Kak Leli dari aku. Semoga kita bisa bertemu lagi di yang selanjutnya, mungkin dengan bintang tamu yang baru atau teman-teman yang baru. Yang mungkin dari kalangan hari ini kan dari saudara-saudaraku nih, dari teman-teman aku. Mungkin dari teman Sevia nanti, dari Kak Leli, dari Kak Lukna dan lain-lain. Bisa Kak ya? Insya Allah. Iya Bang. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua udah mendengarkan semua. Dimanapun kalian mendengarkan konten ini dari mungkin dari aku atau dan lain. Maaf kalau ada salah kata, mungkin tadi ada salah kata, ada yang menyinggung, kita tidak niat menyinggung sama sekali. Dan mohon dukungannya agar bukan hanya kita tapi mahasiswa maupun orang lain bisa menyuarakan pendapat seperti ini dengan bebas, dan konten seperti ini yang bermanfaat dapat terus berkembang di kancah industri digital Indonesia. Amin. Terima kasih semuanya. Akhir kata, saya Fajar Ketahuan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Fajar. Terima kasih. Terima kasih Bang Fajar. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.